Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 106. Hari ini bagian keduanya, itu dari ayat 24 sampai ayat 48. Saya sudah bagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 24 sampai 42. Orang Israel terus memberontakkan Tuhan dan menyembah berhala, sehingga Tuhan serahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa lain. Paragraf yang kedua, ayat 43 sampai ayat 48. Tetapi Tuhan mendengar doa mereka dan selamatkan mereka dari pembuangan. Kesimpulannya demikian. Kemudian tertulis peristiwa-peristiwa penolakan dan pemberontakan Israel terhadap Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh dan tidak maju ke tanah Kanaan sekalipun Tuhan perintahkan maju ke sana. Mereka berbuat dosa di tanah Moab, berpaut pada Baal Peor, memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Juga menggusarkan Tuhan dekat air Meribah. Tidak memunahkan bangsa-bangsa Kanaan dan bercampur baur dengan mereka, sehingga mereka diserahkan ke tangan bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan mendengar keluhan mereka dan menyelamatkan mereka jadi pemazmur memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Ajaran tentang Allah. Pertama, kalau kita memberontakkan Tuhan, Ia serahkan kita kepada tangan bangsa lain, bukan untuk binasakan, melainkan untuk mendidik kita. Tuhan mendidik kita karena kita umatnya dan anaknya. Kedua, pada saat kita berdua dengan keluhan, Ia tetap mendengar dan menyelamatkan kita, karena Dia ayah kita yang baik. Ajaran bagi kita. Pertama, sekalipun Tuhan melindungi umatnya, mereka tetap memberontakkan dan tidak taat kepada Tuhan. Jemaat zaman ini juga demikian itu, sekalipun Tuhan melindungi, kita tidak taat dan sering memberontakkan. Kedua, orang Israel dihukum sebab mendekati bangsa-bangsa yang harus binasakan. Ya, itu termasuknya tidak taat kepada Tuhan. Ketiga, sekalipun umat pilihannya harus membayar upah dosa. Betul, kalau umat pilihan atau anak Allah, merekanya tidak usah membayar upah dosa, bukan, harus bayar. Namun, Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pengganti untuk membayar upah dosa kita. Aplikasinya, pertama, jangan mendekati berhala orang-orang tidak percaya hanya untuk mencari untungan. Kedua, percaya bahwa Tuhan tetap mendengar doa kita sekalipun kita telah memberontakkannya, sekalipun kita sakit hati untuk tentang Tuhan, menyakitinya hati Tuhan, namun Tuhan tetap mendengar doa kita. PR praktik hari ini, jangan berhubungi untuk mencari untungan dirinya sendiri dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita harus mendekati mereka hanya untuk memberitakan Injil. Inilah tujuan kita dan inilah kewajiban kita. Selama melayani, Tuhan memberkati.